sudah punya batasan waktu selama 1 jam, itu adalah 24 jam. Nah, di sini kita perlu mengefisiensikan tata letak. Kita perlu meletakkan mesin by mesin itu untuk dalam aspek waktu, biaya, jarak, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik yang kedua adalah ergonomi dan keselamatan kerja, otomasi dan teknologi, fleksibilitas, adaptabilitas, dan lingkungan yang bersih serta tertata. Nanti kita akan belajar konsep 5S. Ada yang pernah dengar 5S? Seiri, Seiso, Seiton, Seisuke, Seiketsu tadi sudah, Seiso ya, atau 5R ini di bahasa Indonesia kan menjadi ya 5. Oke, bagus. Nah, tujuan efisiensi tata letak bisa teman-teman baca di depan. Jadi salah satu faktor penting dalam perancangan tempat kerja, tata letak yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman bagi pekerja. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari tata letak. Plant layout is the physical arrangement. Jadi yang di arrange itu adalah fisiknya. Of equipment and facilities. Jadi equipment mesin by mesin itu di arrange, diatur susunannya. The grouping of equipment and operation in factory for the greatest degree of efficiency. Jadi tujuan utamanya tetap adalah efisiensi. Kalian punya usaha fotokopi, misalnya ya. Misal di fotokopi itu ada 50 printer, bagaimana urutan printer itu disusun? Atau kalian punya usaha pembuatan mebel, di situ ada stasiun kerja gergaji, ada stasiun kerja finishing, ada stasiun kerja pengecetan, ada stasiun kerja assembly dan lain sebagainya. Itu disusun pasti ada tujuannya. Tujuan utama penyusunan tadi adalah degree of efficiency. Nah, tujuan dari kita merancang fasilitas itu pertama ada minimize backtracking. Ada yang tahu backtracking? Misal kita stasiun kerja mebel ya. Misal ada stasiun kerja gergaji, cat, assembly, furnace misalnya ya, sampai terakhir packaging misalnya. Backtracking itu terjadi ketika sudah melalui gergaji, sudah melalui pengecetan, assembly, furnace, sampai ada di packaging. Di sini dilakukan QC misalnya. Oh ternyata ada part tertentu yang perlu diperhalus misalnya. Jadi harus balik lagi ke stasiun kerja gergaji. Itu disebut backtracking. Dan kita harus meminimasi itu. Kenapa? Otomatis ini mundur nggak? Mundur. Masih ingat 8 jenis waste ya? Kita meningkat dengan istilah downtime ya. Di sini ada waiting, ada motion. Ketika kita melakukan backtracking, otomatis akan ada motion yang baru. Yang tadinya sudah tidak perlu dilalui, harusnya sudah sampai ke tangan konsumen, mau tidak mau balik ke stasiun kerja gergaji. Itu disebut backtracking. Itu harus kita minimasi. Bahkan kalau bisa kita eliminasi. Ingat, pemborosan itu kata kuncinya 2. Jika tidak bisa dieliminasi, maka wajib diminimasi. Yang kedua ada minimize work delay, jelas. Kita misal kalian teman-teman usaha tadi fotokopi, misal satu printer punya printer ya, kapasitas ngeprintnya 1000 eksemplar misalnya. Terus alurnya setelah dicetak harus di scan misalnya. Mesin scan itu misalnya mampu memproses itu 500 lembar. Jadi ketika sudah selesai di print, dicetak, satu scanner hanya mampu memproses 500 lembar. Artinya ada 500 lembar yang tidak diproses, menunggu masuknya ke scanner. Nah, di sini kita bisa tahu kita butuh berapa scanner agar tidak terjadi delay. Butuh berapa scanner? Kita perlu scanner satu lagi di sini. Biar output nanti keluar menjadi 1000. Jelas ya? Lalu ada profile convenience facility maintenance, jelas ini mempermudah ya, membuat nyaman ketika terjadi maintenance dalam fasilitas. Dan terakhir ada space and labor and be utilized well. Itu adalah 4 purpose atau tujuan kenapa kita harus melakukan desain tata letak. Hari ini kita akan mempelajari jenis tata letak berdasarkan volumenya. Kita mengenal ada product layout, proses layout, fixed layout, dan group of teknologi. Jadi kita saat ini sebenarnya akan ada banyak sekali pengelompokan tata letak.
cuman karena masih terlalu jauh, nanti akan ada mata kuliah sendiri. Hari ini kita akan bahas berdasarkan volumenya saja. Jadi ada product layout, proses layout, fixed layout, dan group of technology. Yang pertama ada product layout. The principal arrangement is mesin by mesin. Kita meletakkan mesin setelah mesin. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya misal stasiun kerjanya seperti ini. Ada yang tahu wetnya apa? Mesin bubut. Wet adalah bahasa Inggris dari mesin bubut. Misal kita punya stasiun kerja seperti ini. Ini kalau produk layout ya. Mesin after mesin. Jadi peletakannya mesin after mesin. Bayangkan, jika salah satu mesin trouble, misal mesin drilling trouble, apa yang terjadi? Bisa jalan produksinya? Karena mau masuk milling, dia butuh output dari mesin drilling. Artinya dari sini input masuk, diproses di sini berupa output work in process masuk sebagai input di mesin drilling. Dari sini ketika dia trouble, maka tidak akan ada input ke mesin drilling. Dari situ di produk layout kita bisa tahu kekurangannya. Apa kekurangannya? Kira-kira ada yang tahu? Kekurangannya adalah kita ketergantungan dengan mesin yang sebelumnya. Salah satu mesin trouble, maka proses produksi tidak akan jalan. Itu salah satu kekurangan dari produk layout. Jelas ya? Berbeda dengan temannya nanti. Jadi ini ya, ini juga bisa jadi contoh. Misal stasiun kerja 3 atau stasiun kerja 2 bermasalah, maka dia tidak bisa masuk ke stasiun kerja 3. Jadi bergantung dengan mesin sebelumnya. Karena masing-masing mesin kita punya hanya satu, tidak ada duplikasi. Di situ juga kalian bisa melihat kelebihan dari produk layout. Apa kelebihannya? Kita tidak butuh mesin yang banyak. Artinya tidak butuh ruangan yang besar, tidak butuh uang yang banyak. Biaya maintenance juga tidak setinggi ketika kita punya lebih dari satu mesin. Itu untuk produk. Lawan dari produk, jadi ini ya kelebihannya ya, can facilitate material flow, don't need big inventory, doesn't require skilled worker, karena masing-masing pekerja hanya menangani satu jenis mesin. Dia tidak butuh yang dia multitasking. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses layout. Lawan dari produk layout adalah proses layout. Jadi kalau tadi kita meletakkan mesin after mesin, kalau di proses layout kita meletakkan mesin sesuai fungsinya. Jadi kita bikin kamar by kamar di sini ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan produk A. Produk A ini masuk ke sistem manufaktur, lantai manufakturnya, lalu diproses di mesin bubut. Dari mesin bubut masuk ke mesin las masuk mesin bor, lalu dia perakitan akhir dan selesai. Kalian lihat ada berapa kamar? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan ketika di kamar 1 mesin bubutnya salah satu rusak, mengganggu aktivitas produksi? Mengganggu? Yakin mengganggu. Kita punya berapa mesin bubut? Ada 6, teman-teman. Salah satu rusak, masih ada mesin bubut yang lain. Berbeda dengan produk layout tadi. Salah satu mesin rusak, proses produksi tidak akan jalan. Dari sini teman-teman bisa tahu kekurangannya apa. Apa kira-kira kekurangannya? Mahal, ada duplikasi mesin. Apalagi butuh space. Betul? Ruangan yang sangat besar untuk menampung masing-masing mesin. Tapi kelebihannya dia tidak dependent. Ketika salah satu mesin trouble, dia masih punya mesin cadangan. Itu prosesnya, tapi mahal. Jelas ya? Sudah bisa membedakan produk dan proses layout ya? Kalau produk layout dia mesin after mesin, di proses layout penempatan mesin berdasarkan fungsinya. Nah ini ya kelebihannya, better utilization of available equipment. Tadi ya tidak dependent, jadi dia lebih better. Worker are dealing only one type of machine. Worker in one section are not affected by the operation. Jadi ketika salah satu mesin trouble atau salah satu proses produksi mesinnya trouble, maka dia tetap bisa berjalan. Cuman kurangannya dia butuh. Nah ada difficulty of balancing working. Tadi printer tadi kita punya satu printer menghasilkan 1000 lembar. Setelah print harus di scan. Kapasitas scan hanya 500 lembar. Ada 500 yang delay. Sulit menyeimbangkan ini 1000 dengan 500. Solusinya bagaimana? Kita beli 2 printer biar seimbang, balance.
Jelas ya? There are several material transfer for the same amount of production. The process layout need more space. Butuh ruangan yang besar. Product layout, proses layout. Yang ketiga, ada fixed layout. Ciri khas dari fixed layout adalah barangnya sangat besar. Material or main product component will remain in their position. Jadi hanya untuk produk-produk yang skalanya besar. Contohnya ada kapal selam, pesawat terbang, ya, kapal laut. Nggak mungkin kita gotong kapal selam masuk ke kamar pengelasan. Nggak mungkin juga kita bawa ke kamar bubut dan lain sebagainya. Yang mendekat adalah mesinnya. Kalau tadi material atau produknya yang jalan-jalan, kalau sekarang malah mesinnya yang jalan-jalan. Karena main produknya sangat besar. Dari sini sudah kelihatan kekurangannya apa? Butuh space. Contoh pembuatan pesawat ini ya, dia ada halnya yang sangat besar. Mesin itu yang akan mendekat ke produk utamanya. While production facilities such as machine, people, and the other small component will move to the location. Kalau tadi produknya yang masuk ke kamar, sekarang mesinnya yang diam di tempat, mesinnya yang jalan-jalan. Jelas ya? Nah, ini adalah contoh analogi ya. Tahu ya ini film apa ya? Cars ya, film Cars ya. Nah, ini contoh analogi dari fixed layout. Si Luigi ya, Luigi yang akan muter, mesinnya yang akan muter. Lightning McQueen-nya dia akan stay di tempat, bukan Lightning McQueen yang ikut mengikuti si Luigi-nya. Jelas ya?